Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, kamu dan pasangan bertengkar hanya karena hal sepele? Misalnya gara-gara telat bales chat, lupa beli bawang merah, atau suara TV yang terlalu keras. Padahal awalnya cuma adu pendapat kecil. Ujung-ujungnya jadi perang dunia ketiga di rumah. Nah, itulah yang disebut perselisihan kecil berujung besar. Hal-hal yang tampaknya nggak penting bisa jadi awal mula gejolak rumah tangga yang nggak terduga. Sebenarnya konflik kecil itu hal yang lumrah banget terjadi dalam pernikahan. Semua pasangan pasti pernah mengalaminya. Tapi yang bikin beda adalah cara mereka menyikapinya. Kalau salah satu pihak, atau dua-duanya, nggak punya kendali emosi, maka pertengkaran kecil bisa berubah jadi masalah besar yang susah diselesaikan. Yuk kita bahas lebih dalam. Tapi tetap dengan bahasa yang santai ya, biar nggak tegang dan kamu bisa lebih mudah merenung. Awalnya cuma masalah sendok atau handuk. Banyak orang nggak sadar kalau awal mula pertengkaran besar biasanya bermula dari hal kecil. Misalnya, suami yang pulang kerja lupa naruh baju kotor di keranjang. Istri udah capek beberapa seharian, masih aja nemu handuk basah di atas tempat tidur. Rasanya tuh kayak, aku udah capek banget. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Atau sebaliknya, suami udah kerja keras, pengen istirahat di rumah, tapi istri malah jutek karena merasa nggak diperhatikan. Ujung-ujungnya, suami merasa nggak dihargai, istri merasa nggak dimengerti. Dari situ, muncul kalimat-kalimat seperti, kamu tuh egois, aku selalu sendirian ngurus rumah. Atau, kenapa kamu berubah kayak gini? Padahal, masalah awalnya mungkin cuma tisu toilet yang gak diganti. Tapi karena banyak hal yang terpendam, akhirnya meledak semua. Kenapa bisa jadi besar? Jawabannya ada pada dua hal, emosi yang menumpuk dan komunikasi yang buruk. Banyak pasangan gak menyadari bahwa emosi-emosi kecil yang gak diselesaikan lama-lama bisa jadi bom waktu. Misalnya istri kesel karena suami jarang puji dia, tapi dipendam. Suami sebel karena istri sering ngatur, tapi juga dipendam. Akhirnya saat ada percikan kecil, semua unek-unek tumpah. Komunikasi juga jadi kunci. Kalau setiap masalah cuma dihadapi dengan diam-diaman, ngambek, atau sindiran, maka nggak akan pernah selesai. Yang ada malah memperbesar masalah. Kadang pasangan lebih sibuk menyalahkan daripada mencari solusi. Contoh-contoh gejolak kecil yang sering terjadi. 1. Masalah keuangan. Misalnya istri beli barang tanpa bilang dulu ke suami. Padahal menurut istri itu cuma kebutuhan rumah. Tapi suami merasa itu pemborosan. Ujungnya ribut soal siapa yang paling boros. Bukan cari solusi bareng. 2. Waktu luang yang gak berkualitas. Suami main HP mulu. Istri ngerasa diabaikan. Istri sibuk urus anak. Suami ngerasa kesepian. Padahal dua-duanya butuh waktu bareng. Tapi karena nggak dibahas, jadi konflik. 3. Campur tangan pihak ketiga. Ini sering banget. Entah mertua, teman, tetangga, yang sok jadi penasihat rumah tangga. Kalau pasangan nggak kompak, bisikan kecil dari luar bisa bikin hubungan retak. 4. Urusan anak. Misalnya beda pola asuh. Suami maunya anak disiplin, istri maunya santai. Karena nggak satu suara, akhirnya jadi saling menyalahkan. Bagaimana menghindari gejolak dari perselisihan kecil? Pertama-tama, kita harus paham bahwa rumah tangga itu nggak selalu indah. Ada kalanya kita capek, bad mood, atau bener-bener nggak pengen ngomong. Tapi bukan berarti kita boleh seenaknya. Berikut ini beberapa cara untuk menghindari gejolak yang berlebihan. 1. Jangan sepelekan hal kecil. Kalau ada yang bikin nggak nyaman, lebih baik langsung dibicarakan saat suasana tenang. Jangan nunggu sampai meledak. 2. Belajar mengelola emosi. Kadang kita marah bukan karena masalah sekarang, tapi karena beban yang udah lama dipendam. Belajarlah meredam emosi. Ambil jeda, tarik napas, lalu bicarakan dengan kepala dingin. 3. Bangun komunikasi yang jujur dan lembut. Nggak semua orang bisa langsung terbuka, tapi dengan komunikasi yang baik, pelan-pelan pasangan akan belajar saling mengerti. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. 4. Selalu beri ruang untuk memaafkan.
Jangan gengsi buat minta maaf. Kadang, dua kata aja bisa menyelamatkan rumah tangga. Maaf ya. Itu lebih bermakna dari menang debat. 5. Jangan libatkan pihak luar dulu. Masalah rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan berdua dulu. Hindari curhat ke orang yang bisa memperkeruh suasana. Pilih orang bijak kalau memang butuh bantuan. Kapan harus waspada? Kalau pertengkaran kecil mulai sering terjadi, mulai muncul kata-kata kasar, atau ada salah satu pihak yang merasa nggak dihargai terus-menerus, itu tanda harus segera dievaluasi. Jangan sampai gejolak kecil berubah jadi jurang perpisahan. Ingat, perceraian itu bukan karena badai besar, tapi karena tetesan kecil yang gak disadari dan akhirnya merusak fondasi. Jadikan konflik sebagai jalan tumbuh bersama. Konflik itu bukan musuh. Justru lewat perbedaan, kita bisa belajar lebih mengenal pasangan. Bisa belajar sabar, belajar mendengarkan, dan belajar mengalah. Kalau disikapi dengan dewasa, pertengkaran kecil justru bisa bikin hubungan makin erat. Asalkan jangan saling menyakiti dalam prosesnya. Jadilah pasangan yang saling tumbuh, bukan saling jatuhkan. Gejolak rumah tangga itu wajar, tapi jangan biarkan masalah kecil merusak kehangatan rumah. Kadang, satu pelukan bisa menyelesaikan perdebatan panjang. Satu senyuman bisa meredakan marah yang menggebu. Satu kata maaf bisa menyembuhkan luka yang dalam. Jangan nunggu hubungan hancur dulu baru sadar pentingnya komunikasi. Jangan tunggu pasangan pergi dulu baru merasa kehilangan. Rawat cinta dari hal-hal kecil, karena dari situlah rumah tangga bisa bertahan. Semoga kita semua diberikan rumah tangga yang tenang, penuh cinta, dan saling memahami. Dan semoga setiap gejolak kecil bisa menjadi jalan untuk saling mendewasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.